Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu materi yang akan kami bawakan mengenai steganografi. Saya sendiri Andini Rahayuningsi dengan NIM 1925038 dan teman saya Aksa Zafir Masa dengan NIM 192511122. Saya dengan Raka Ari Pribadi dengan NIM 190349. Saya Farah Nadifah Ramadhani dengan NIM 19250442. Saya Sandika Putrawan dengan NIM 19251117. Saya dengan Zamzam Nur Habib dengan NIM 19250372. Selamat menyaksikan. Okay, so this time we will discuss about steganography. What is steganography? Steganography is the art and science of hiding secret information within ordinary file to prevent its presence from being detected. Nah, jadi singkatnya steganografi ini adalah sebuah seni untuk menyembunyikan detail informasi. Nah, oke. Jadi the word steganography comes from the Greek word for hidden writing. Nah, singkatnya steganografi itu adalah seni untuk menyembunyikan suatu informasi atau suatu data ke dalam anomali teks tertentu atau gambar yang emang ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi itu adalah informasi yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Nah, contohnya kalian bisa menemukan steganografi atau pesan tersembunyi itu pada gambar, teks, file, ataupun audio. Nah, yang dimana informasi tersebut berupa data. Nah, data apa saja sih yang ada di dalam steganografi? The data is financial information, password, and secret malware, and the dangerous instruction. Nah, jadi banyak data-data atau informasi-informasi yang dikemas di dalam suatu gambar, audio, atau teks yang dimana itu bisa membahayakan atau bisa menjadi sebuah informasi untuk kita mendapatkan informasi tersebut. Dan tentunya orang lain atau orang pada umumnya tidak mengetahui jika kita tidak memperdalam ilmu steganografi. Nah, biasanya steganografi ini bisa dipakai pada bidang militer ketika komunikasi antar prajurit. Kemudian bisa juga dipakai pemerintah dalam mengelola data. Kemudian dapat juga kita dengan orang lain menggunakan steganografi. Biasanya kalau kita komunikasi dengan orang lain itu steganografinya adalah berupa gambar ataupun teks seperti itu. I have one example. Yang pertama itu, contoh pertama itu ketika kita ingin mengirimkan sebuah gambar. Nah, biasanya kalau misalkan kita interaksi biasanya ini sering digunakan oleh hacker ya, untuk memberikan informasi kepada korban agar si korban itu klik terhadap informasi tersebut. Akan tetapi link tersebut itu berisi malware. Nah, tautan tersebut itu hampir menyerupai dengan tautan yang resmi. Jadi si korban tersebut akan merasa terkecoh gitu. Itu one example steganography or hidden secret information. Jenis-jenis steganografi. Nomor 1, text steganography. Text steganography is a technique for hiding secret message within a page or with writing or word. Contohnya adalah menggunakan huruf pertama dari setiap kata atau kalimat untuk membentuk pesan atau pesan tersembunyi. Nomor 2, image steganography. Image steganography is technique for hiding message with a digital image.
Misalnya sebuah poster konser musik menyembunyikan QR code yang ketika dipindai membuka link pembelian tiket atau informasi rahasia lainnya. Okay, number 2 is audio steganography. Audio steganography is a technique for hiding message within sound or audio files. Misal, dalam podcast yang berdurasi 30 menit, terdengar suara ketukan yang samar. Nah, suara yang samar ini memiliki pola khusus. Dan jika pola khusus ini digabungkan, akan membentuk sebuah pesan rahasia. Lalu, yang keempat itu ada video steganography. Video steganography is a technique for hiding message through videos. An example is the use of secret hand signal or hand gesture. Pada contoh, terlihat seorang pria membuka telapak tangan, lalu melipat ibu jarinya dan melipat sisa jarinya. Nah, gestur tangan ini biasanya digunakan korban untuk meminta tolong agar pelaku tidak mengetahui jika korban sedang meminta pertolongan. Case study of stenography in the real world, salah satunya adalah espionage and data theft pada tahun 2010. Dia mengungkapkan jaringan mata-mata Rusia yang menggunakan stenografi untuk berkomunikasi secara rahasia dan mencari data penting. Pesan rahasia disisipkan ke dalam gambar yang diunggah ke situs web publik. 2. Botnet control. Stenografi juga digunakan untuk mengendalikan botnet. Botnet ialah jaringan komputer yang terinfeksi dan dikendalikan di dalam jarak jauh oleh peretas dengan menyembunyikan perintah di dalam file biasa. Aktivitas botnet menjadi sulit dilacak. Stenografi antara lain maintaining information confidentiality, important data, avoiding suspicion from other parties, privacy, and supporting digital security. Penggunaan stenografi dalam kehidupan sehari-hari. Corporate data security, secret communication, digital watermarking, copyright protection, and information security. Tadi kasus yang ketiga yaitu ada malware distribution atau penyebaran malware. Malware biasanya dapat disembunyikan di file gambar atau dokumen biasa. Ketika pengguna mengunduh file tersebut, maka malware akan otomatis ikut ke dalam perangkat tersebut. Teknik ini biasanya digunakan untuk menghindari deteksi antivirus. Yang tadi kasus yang terakhir yaitu ada avoiding internet censorship atau biasanya disebut menghindari sensor internet. Di beberapa negara dengan internet sensor yang ketat, stenografi digunakan oleh jurnalis atau aktivis untuk studi kasus yang terakhir yaitu ada avoiding censorship internet atau menghindari sensor internet. Di beberapa negara dengan sensor internet yang ketat, stenografi biasanya dilakukan oleh jurnalis atau aktivis untuk menyebarkan informasi rahasia tanpa terdeteksi oleh pemerintah. Materi selanjutnya yaitu ada stenografi in cybercrime. Hackers biasanya menggunakannya untuk hide malware, menyembunyikan malware, exploit stolen data, menghindari pencurian data, manage botnet, mengelola botnet, dan yang terakhir yaitu conduct secret communication atau melakukan komunikasi rahasia. Untuk pencegahannya bisa dilakukan. The advantages of stenography are 1. Conceal data confidentially, 2. Difficult to detect, 3. Maintain information security, 4. Support digital data protection. The advantages of steganography. 1. Can be measured for cybercrime. 2. Difficult to analyze. 3. Requires special tools. 4. Files may get corrupt if processed incorrectly.
Oke, kesimpulannya yaitu steganografi adalah teknik menyembunyikan data rahasia di dalam media digital agar sistem keamanan tetap aman. Dan teknik steganografi juga melindungi data dari orang yang tidak berhak. Dan teknik stenografi juga bisa digunakan dalam berbagai bentuk media seperti video, gambar, audio, dan teks. Namun, steganografi juga dapat disalahgunakan dalam kejahatan. Jadi, kita harus tetap bijak dalam menjaga keamanan digital. Oke, itu dia video presentasi yang tadi kami bawakan mengenai steganografi. Semoga ilmu yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.